Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Merpati semuanya. Hari kali ini saya berkesempatan yang sangat luar biasa sekali bisa datang dan berkunjung ke kandangnya Mas Ihsan Kusitani ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Om? Sehat Om? Alhamdulillah, rabbil alamin. Mas Ihsan, ini udah lama nih ya. Saya itu udah lama pengen kesini setelah kemarin ya ada undangan juga ya ngobrol-ngobrol bareng Mas Aris, Mbak Tama, dan juga ya alhamdulillah lah welcome. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang sudah saya simpan, yang sudah saya persiapkan untuk kedatangan saya ke sini tuh. Tapi ini mah bisa kita cut ya. Nanti kalau nggak suka nggak dijawab nggak jadi masalah. Siap. Tapi selama berbau burung buat channelnya si Om silakan saja lah. Oke, makasih ya. Mas Ihsan, profil Mas Ihsan nih. Mas Ihsan kelahiran dari mana? Aslinya apa langsung menggeluti langsung hobi burung merpati atau memang ada punya hobi dulu? Saya asli warga Bandung. Bandung. Tepatnya di Ciparayom. Oke. Kelahiran saya tahun 91. Ya. Zodiak saya Aries, Wes. domba. Saya hobi burung dari SD kelas 3 Om. Dari hobi burung dulu, kenapa saya hobi burung? Pertama saudara saya pernah main burung. Akhirnya saya minat main burung dulu. Ada burung tinggian, burung balap dulu. Kebetulan ada lapak dekat rumah saya dulu. Oh gitu, lapak mana? Ya, lapak Cilang pernah mengadain domba cup dulu. Dari situ saya mulai suka burung, dibeliin lah sama orang tua. Tinggian? Enggak, burung balap. Oh, burung balap dulu. Burung balap. Cuman ya namanya anak kecil ya, cuman main hobi doang. Iya, iya, lepek doang. Naik SMP saya berhenti. SMP kelas 3 saya main lagi, saya jadi penerbang Om. Dia pernah jadi penerbang? Saya jadi penerbang, nggak ada yang tahu kan saya pernah jadi penerbang nih. Saya biasa. dulu sebelum kayak gini, saya pernah jadi penerbang. Oh, Saya pernah jadi penerbang MT jalan kaki, bayangin 1 kilo. Di tim mana itu? Di tim Hot Press dulu. Oh, di mana itu? Di Hot Press dulu pusatnya sih di Cigado, tapi ada juga yang di Beko si Amang. Namanya Amang dulu Yayat. jadi penerbang ya? Dulu jadi penerbang dia saya. Luar biasa buat bosnya Mas Ihsan yang dulu ya. Ini pengakuan Mas Ihsan dulu ini luar biasa. Dulu Ya, saya sempat jadi jujur. penerbang. Lanjut. Kenapa saya pengen jadi penerbang? Karena saya pengen tahu pegangan burung bagus itu seperti apa. Oh, iya, Karena nggak mungkin kalau Luar kita biasa. pegang-pegang burung orang Iya, kan iya, itu nggak iya, mungkin. iya, betul, betul. Tapi ketika ada tim yang juaraan, saya pengen jadi penerbang. Saya lah yang nerbang, nggak apa-apa, nggak dibayar juga. Oh. Nggak dibayar Om. Karena saya seneng, benar-benar seneng gitu menjiwai ke burung. Karena pengen tahu pegangan burung yang bagus itu seperti apa. Luar biasa. Jadi untuk penjiwai Menjiwai benar-benar itu, burung tuh menjiwai burung dari itu. pegangan ini rabahannya udah Rabahan belajar itu dari seperti kecil. apa? Dari kecil. Luar biasa sahabat Merpati ya, ini harus bisa dipelajari juga, edukasi juga buat Ya. kita semua ya. Kalau kita pengen bener-bener pengalaman, mengaji pengalaman, pegangan burung ini paling utama orang itu Karena prediksi ya. yang paling tahu burung itu penerbang. Oh gitu ya. Penerbang kan tahu burung seperti apa, itu tahu Ya, karakter ya. burung seperti Pegangan. apa, pegangannya karakternya gini, pegangannya gini, karakternya gini, pegangannya gini. Pasti Luar tahu. biasa. Bener-bener. Nah setelah jadi penerbang, lanjut jadi joki. Setelah jadi penerbang, akhirnya saya coba ngelatih, dipercayalah jadi joki. Oh. Dulu SMP kelas 3 atau kelas 2 lah dipercaya jadi joki, burung punya Pak Asep. Pas siapa itu? Orang Bumi Asih, dosen, seorang dosen. Oh, dosen. Ya, akhirnya dipercayai buat ngelatih dan alhamdulillah dulu pernah ada juara di lokalan. Tinggian? Enggak, Belum. masih balap. Dan ketika pinahnya sama guru saya, si Amang Yayan itu. Pinahnya? Pinahnya. Yang agak mantan Ya, penerbang. mantan bos. Penerbang sama bos ketemu di final. Alhamdulillah burung saya juara 1. Luar biasa. Itu tahun Dulu. berapa? SMP lah kelas 3 ya? SMP kelas 3 itu sekitar 2014-2015-an lah. 2014-2015-an. Setelah itu udah masuk jadi joki, akhirnya lama main di balap. Main di balap lumayan lama, tapi ketika main di balap itu monoton Om. Monotonnya burung kita bagus di lokalan belum tentu di nasional karena terbentur oleh harga dan kualitas. Betul. Gak mungkin burung bagus di lokalan bisa juara di nasional, itu suatu hal yang gak mungkin kalaupun ada 1/1000. Iya. Karena terah jelas. Betul. Terus harga juga jelas karena yang namanya burung balap itu harga menjamin kualitas. Betul. Burung saya juara di lokalan dulu masih ada di Balenda. Iya, Paling Balenda kuat ya. babak 4, babak 5 Om. Balenda ya. Ya. Sebelum Sulaiman ya Ya, sekarang sebelum ya. Sulaiman Pas dulu. ada di Jepara itu muncul yang dulu Ya, tuh itu muncul, Oceng ya, ya. Oceng. Benar. Nah,
setelah lama di balap sempat vakum dulu apa pindah hobi? Vakum. Vakum Dulu sempat ganti hobi ya. Oh, ganti hobi. Ganti Apa hobi main ayam. Main ayam. Kalau warga Ciparai Majalaya pasti tahu lah pemain ayam lah sama saya lah. Sempat main ayam dulu, main ayam vakum. Balik lagi ke main burung. Main burung. Main Nah, burung. Awal pertama kali punya burung tinggian dan memang pertama kali masuk nyobain main bantal kapan ya, Pak? 2011 main coba bantal. main coba bantal. Itu burung Itu dapat dari mana? Iseng Om. Di Iseng Keramba? ketika saya main ke Dongdo, Iya. mau main ke rumah teman, kok ada kolongan kata saya, ini buat apa? Itu main merpati, raja harus masuk kolongin. Wah menarik kata saya. Oh. Dari situ mulai Lapak Dongdo ya? Iya lapak Dongdo. Dari situ mulai saya pengen tahu gimana sih ngelatihnya gini. Belilah. Akhirnya Akhirnya beli ya di Keramba dulu beli yang harga murah. Hilang. Jelek, hilang. Oh, gitu. Beli lagi yang jalan, ternyata ya ditipuin orang Om. Oh, gitu. Ditipuin? Ini bagus beli, Oh. ini bagus beli. Ternyata setelah saya pahami sekarang, kenapa burung itu bisa bagus, gendengannya di enak-enak Om sama pelatih, jadi biar tinggi bagus. Oh. Ketika satu kan ngerobok, jeping lah. Ya, Tapi ya, itu ya. suatu motivasi buat saya Om. Berarti ngalamin ditipu dulu. Sakit hati dulu, malahan dipandang sebelah mata sama orang. Pernah bener Om, siapa sih lo Ya. main burung, belian burung gitu, hampir habis beberapa puluh juta, tapi nggak apa-apa. Ilmu ya, pelajaran. Sempat saya mau vakum dulu Om. Sempat frustasi. Sempat frustasi lah, uang habis beberapa puluh juta tapi Iya, nggak ada bukti. Kesenangan nggak dapat gitu kan. Kesenangan nggak dapat. Ketika itu saya berkunjung silaturahmi ke Om Yadi Dokar. Nah, ini masalah Om Yadi Dokar ini saya juga pernah dengar ya. Om Yadi Dokar bukan nama yang asing mungkin ya di dunia burung ya. Karena mungkin ini banyak mencetak burung-burung balap ya, sprint waktu itu ya, juara. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa bisa tahu kalau silangan balap dan silangan tinggi itu bakal jadi bagus? Itu ilmunya dari mana? Jadi saya dulu sempat ketika saya cari buku hukum Oke. di Gramedia, nggak Oke. sengaja Om. Dengar-dengar advokat juga ya? Ya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, Mas Ihsan ini ternyata seorang pengacara, pengacara Japati. Nah, jadi Betul. seorang advokat, seorang pengacara, nggak ada yang tahu ya. Jadi ya, alhamdulillah semua profesi ada ya di Merpati ya. Ada. Nah, balik lagi. Ini dari mana tuh sejarahnya? Pertama awal tahu kok burung tinggian disilang masalah dengan balap itu bisa jadi bagus, itu dari mana? Apa dari tanya-tanya dari teman atau gimana? Jadi dulu saya sempat beli buku Ya. hukum Om. Oke. Nggak kepikiran buat ternak merpati. Ya. Ketika saya keliling di Gramedia ada buku peternakan. Saya lihat di situ ada burung merpati cetak merpati balap unggulan, balap ya. Oh, balap unggulan. Saya pelajari. Belilah. Beli harganya kalau nggak salah 27.000 waktu Iya, itu. iya. Belilah. Setelah beli saya pelajari, lihat ternyata menghasilkan burung terbaik itu terahnya harus bagus. Iya. Harus bagus dan kita harus tahu silsilah dari atasnya Om. Iya. Dari atasnya. Dari situ saya mulailah main ke rumah Om Dokar karena ini banyak orang yang nggak tahu saya kenal Om Dokar itu di burung salah. Saya kenal Om Dokar itu waktu dulu masih main motor Om, waktu bocah. Balap Motor. Om Dokar juga balap juga? Ya dia senior saya. Oh, luar Kebetulan kan dulu adalah satu nama Ya, ya, dinaungi oleh beliau. Jadi ketika saya ngobrol, ngapain lu main burung katanya? Kayak yang iya aja lah. Ngobrol Mending balap gitu ya, kan? mending balap gini-gini. Udahlah Om, sindika saya pengen hobi Ya. burung, bener katanya. Ya. Ya udahlah dikasih materi sama dia. Nih, Waktu itu pertama kali beli dari Om Dokar take over itu betina apa jantan apa nggak beli, sepasang? dikasih pinjam. Dikasih pinjam. Dikasih Itu pinjam. nggak beli, ini bawa aja Ya. gitu. Jantan sama betina. Jantannya ring hot press, betinanya ring sinar harapan. Ring sinar harapan. Ring sinar harapan kecil. Hmm. Itu saya ternak, ngasilin lah betina. Diternaknya dua-duanya itu. Ya, dua-duanya. Berarti ketemu balap dong. Ya, balap ketemu balap. Ketemu Ya, balap, oke. Kebetulan saya waktu itu udah punya burung bagus, cuman masih juara di lokalan. Namanya itu burungnya si Kalung Mas. Kalung Mas Kalung ya. Mas. Ya. Pertama saya punya burung Hokian di kandang dulu itu namanya. Tapi itu silangan balap berarti. Belum, bukan, itu Bukan. murni tinggi. Oh, murni tinggi. Murni tinggi, ketika saya silang balap dan balap keluarlah betina. Saya silangin di situ. Silangin ke situ. Ketinggian. Oke. Ketinggian menghasilkanlah ibunya Pacquiao, ibunya McKeeper.
Oh, betinanya. Betinanya. Berarti ada jantannya juga dong. Ada jantannya juga. Jalan burungnya waktu itu. Jalan. Dibeli lagi sama Mas Aris dulu, cuman ke teman saya dulu. Dibeli lagi sama Mas Aris, cuman dulu karena saya awam ternak, kebanyakan mati Om. Oh gitu. Pertama ternak, belum tahu seperti apa. Menyisakan burung 2 dulu. Ya, ya. 3 lah sama betina 1 lagi. Nah kemudian ada burung favorit saya dulu di tim Paici. Tim Paici. Tim Ya, Paici ya. namanya itu Jiko. Itu burung sangat sering juara lah di lokal. Jiko sejarahnya dari mana tuh? Sejarahnya itu sama dari Om Dokar. Dari Om Dokar juga silangannya, betinanya Ya. punya dia. Bapaknya punya orang Majalaya, punya Pangkos, Alinko. Burung tinggian murni. Tinggian murni. Keluarlah Jiko. Silangan balap ya. Ya, silangan balap. Nah, Jiko itu udah beberapa tangan, Om. Oh gitu. Udah beberapa tangan ketika Pak Ici berhenti, itu burung dilempar ke Mang Abo. Dari Mang Abo dilempar ke almarhum Pak Asep Sutam. Oh, ya. Sempat di situ, dari almarhum balik lagi ke Mang Abo. Dari Mang Abo dijual lah ke almarhum Pak Iwan Ferrari. Oh. Dari Pak Iwan Ferrari balik lagi ke Mang Abo. Nah, saya tangan ke-6. Oh, Percaya nggak percaya, itu dianakin sama 3 orang, itu nggak ada yang jalan satu. tapi jadi anaknya. Jadi anaknya, cuman nggak ada Nggak jalan, nggak mau yang jalan, kerja, ya? nggak mau kerja. Akhirnya Saya diambil karena saya percaya terahnya itu bagus. Ya. Saya ambil karena burung udah nggak jalan. Betul. Saya ambil, saya ternak tuh sama yang tadi yang silangan balap sama Oke, yang dari Sinar Harapan. Ya, pertama keluar anak itu warna kelabu terong, kakaknya Pakeo namanya Arjuna. Arjuna itu sebelum ada Liga Bansel Om, 2013 lah. Prestasi juaraan. Udah pada tahu lah kalau di Majalaya lah, sekitarannya Majalaya. Ketika keluar Arjuna, keluar lagi adiknya yaitu Pakeo. Pakeo tuh adiknya Arjuna. Berarti benar-benar Pakeo juga darah balapnya juga kuat ya. Kuat darah balapnya. Pantesan juga kuat. Pakeo sesenya luar Iya. biasa. Nah, buat teman-teman semuanya ya, buat sahabat Merpati semua. Jadi diperjelas lagi, Mas Ihsan ini salah satu yang famous sekali di dunia merpati kolong karena salah satu peternak yang penuh eksperimen. Nah, orangnya tidak pernah berhenti berjuang dan yakinnya suatu saat akan berhasil. Buktinya Pakeo, dan dari darah Pakeo ini menemukan sejarah-sejarah baru ya. Sejarah-sejarah Nah, baru. ketika setelah Arjuna ini turunnya ke bawah lagi, silangannya kemana lagi? Ke Pakeo itu keluarlah Bob Marley, terus Chris John, terus ada satu lagi namanya si Jay, cuma itu nggak jalan, saya ternak. Terakhir itu Gopar sarang sama Aslan. Di take over sama Bang Itorok, juaraan sampai dibeli sama yang mata Tangerang. Oh. Jadi itu Om, kurang lebih 8 jantan, 1 yang nggak jalan Om, semuanya prestasi. Masih ada sih itu, yang nggak jalan itu masih ada? Oh, itu udah mati, tinggal si Aslan ada. Saya Aslan keluarin itu masih ada kakak? Ya, adik kakak. Aslan Jadi sekarang burung maskotan di kandang saya buat ternak Aslan. Aslan lah ya? Aslan, ya itu burung bisa dibilang burung hoki lah. Burung hoki. Berarti Aslan juga terahnya jelas ya? Terahnya jelas. Terakhir keluarin itu, saya terakhir ternak betina itu sama Jiko sebelum mati keluar Bon Jovi. Iya. Bon Jovi itu burung maskotnya PJMC di Ciparai dulu. Oh, luar biasa ya. Jadi mungkin perjuangannya dari piyik, dari nol itu semuanya Mas Ihsan benar-benar merasakan. Betul dari nol. Berproses dari pertama nyilangin ini bakal kayak gimana. Karena yang namanya burung itu, nih buat teman-teman, yang namanya burung itu ada kelebihan dan kekurangan. Disitulah kita mengulik apa kekurangannya jantan, apa kekurangannya betina, mudahan bisa pas. Betul. Nah, mudah-mudahan ya motivasi dan tapi kan ternak juga harus ada ilmunya dong. Betul. Nah, jadi yang mau saya tanyakan selain tadi ya eksperimen silang dari dasar atau dari balap ke tinggian, itu ada tips-tips tertentu nggak? Atau selain masalah pegangan atau selain keyakinan ya? Menurut Mas Ihsan berternak tuh harus bagaimana gitu? Jadi beternak itu kalau buat pemula teman-teman nih, beternak itu jangan asal-asalan kalau menurut saya. Kenapa jangan asal-asalan? Yang pertama waktu Om. Ya betul. Tenaga sama pikiran. Iya sih. Gini waktu Om, ya. Waktu. Kita nggak asal-asalan ternak. Dari telur sampai dilatih itu berapa bulan Om? Betul. 8 bulan lah ya. 8 bulan. Hasilnya Jong? Betul. Kita buang waktu ya. Kita buang waktu setahun. Belum pakan, belum perawatan, belum operasional kan pusing. Betul. Tapi ketika burung terah, emang burung terah nggak ngejamin 100% bagus. Betul. Tapi burung-burung juara keluarnya di terah yang bagus. Betul. Dari terah yang bagus. Saya pernah eksperimen burung darah juara, burung anaknya nggak jalan. Betul. Tapi cucunya Om,
Cucunya bisa yang juara. hebat. Cucunya bisa juara. Ya, ada satu cerita juga ya, ada buat teman-teman semua ya. Ada satu cerita juga. Bahkan bapaknya JB ini burungnya nggak pernah mengenal lapang. Bener nggak? Betul sekali, tepat sekali. Jadi bapaknya JB itu anaknya bandit itu tidak pernah lomba sama sekali. Belum. Tidak pernah mengenal bantal dan tidak pernah mengenal juara. Oh, kalau bantal pernah. Bantal pernah? Pernah, cuman Nggak dijalanin? Dia ngenabrak kabel listrik kalau nggak salah. Karena semper dulu saya bawa. Oh. Semper. Jadi dulu sejarahnya bapaknya JB itu ketika saya kasih MacGyver sama Mas Aris, Ya. saya ngobrol sama Mas Ade, Mas ada trah yang bagus gak buat bahan materi indukan kata saya. ya. Oh nggak ada, yang bener kata saya. Ada bos, cuman darah bandit, burungnya semper. Yang nggak tahu dikasih nggak sama Mas Aris. Ngobrol lah sama Mas Aris. Ngobrol, akhirnya kenapa Pak pengen yang itu? Dia sampai nanya kayak gitu. Nggak tahu kenapa bos, saya pegang ini suatu hari anaknya bakal ada yang bagus. Buktinya? Buktinya Jayabaya. alhamdulillah Jayabaya. Luar biasa. Sebelum Jayabaya ada keluar, Bos. Oh, ada juga? Ada sebelum Jayabaya. Siapa? Saya silang sama langsung ibunya Pak yang Jaguar namanya di take over Robi. Oh, Bos Jaguar yang di Bos Robi. Ya, 75 juta itu sama Bos Luar Robi. biasa. Nah, itu sebelum JB ya? Sebelum ada JB ya? Sebelum ada JB. Itu dari ibunya Jayabaya, dari neneknya Jayabaya, dari ibunya Pak Om. Itu dari Makanya saya bisa bilang ibunya Pak itu is the best lah. Darahnya Is luar the best biasa lah. ya. Darahnya ningrat luar, ya. darah ningrat is the best. Karena kenapa saya bisa bilang is the best? Burung itu disilang sama mana-mana, anaknya pasti juara. Jadi terus. Jadi, Cetak gak ya? mentak di nasional, di lokalan pun juara. Luar biasa. Dan satu lagi Om, ketika ngeluarin betina, jadi ibunya itu ngeluarin betina, disilang lagi sama yang lain, juara lagi. Contohnya sekarang yang posisi klasemen itu AWP masih terahan saya. AWP AWP. yang di Bansel yang Bansel. kemarin dibeli sama Om Kiki Hoki. Om Kiki Hoki almarhum. Oh, luar biasa. Itu ya. masih terahan Itu saya masih terahan betinanya. di situ Ya, ya. masih terahan saya. Itu betinanya masih ada? Betinanya mati, itu kan Mati. dibeli dulu sama Tridon. Jadi dulu ketika Pacquiao rame juara di lokal, dia beli satu pasangnya. Oh. Dibeli. Dikasihin? Dia ternak, akhirnya keluarlah AWP. Mas Isan, nggak sayang tuh. Ini burung udah kelihatan ini bagus. Ini orang ada yang mau minang. Apa ada perasaan nyesal nggak sih dijual? Ada sayang, ada sih Om. Cuman kan burung yang bagus itu bukan burung saya doang. Ya. Bukan burung saya doang. Kenapa? Karena yang namanya rezeki itu bukan diatur sama manusia Om. Betul. Jangan nggak diatur sama manusia, sama Tuhan lah. Kita kalau misalkan saya punya punya prinsip kayak gini Om. Kalau kita nyenengin orang, kesenangan bakal datang ke kita. Luar biasa. Itu saya sangat-sangat yakin. Ketika saya memberikan kebahagiaan ke orang lain, bahagia itu akan datang ke kita. Betul. Itu udah pasti. Cuman kita harus ridho dan ikhlas. Ya. Suatu saat ketika kita memberikan burung dengan ikhlas, dengan bahagia, dengan senang, kebahagiaan pun akan datang ke kita. Ketika Contoh, burung itu memberikan kebahagiaan kepada yang pemiliknya. itu. Makanya buat rekan semuanya, jangan pernah merasa kemahalan, jangan pernah merasa gimana. Om Isan ini fleksibel ya. Buat rekan-rekan semua juga, silakan. Yang perlu bibitan atau indukan atau perlu piikan buat latih, insya Allah ya, gua garansi ya, garansi dan darahnya jelas. Justru saya sekarang lagi Om? Kalau bisa dibilang lagi mulai ada titik buat keternak, membanyakin ternak, Ya, pengen ya. berbagi ternak. Betul. Kenapa pengen berbagi terah? Karena kebanyakan orang lain kan bilang, wah beli burung terah mahal-mahal. Ya. Gini. Saya ngadain lelang. Tiap minggu saya ngadain lelang. Oh gitu. Ada lelang di akun Siap. Facebook saya ya. Di akun Facebook Lelang Kusitani bisa boleh lihat harganya kok murah-murah. Nah, jadi saya buat rekan-rekan semua, wah Kusitani mahal enggak kok. Ya. Jadi Kusitani juga sering melelang ya dengan angka paling murah berapa, Bos? Paling murah 500.000. 500.000. Nah, 500.000. itu bidnya berapa? Bidnya 0, kadang 500.000 tergantung terahnya. Oh, tergantung terah. Ya. Luar biasa. Jadi buat rekan-rekan semuanya yang pengen terah nyari Kusitani bisa juga ikut lelang ya di fanpage-nya Kusitani di Facebook. Pantengin terus karena nanti bakal ada lelangan-lelangan yang bikin surprise ya untuk rekan-rekan semuanya yang pengen terahannya Kusitani. Nanti bisa lihat ya. Anda bisa cek sendiri, Boleh. bisa ikutan lelang dengan harga yang murah ya. Kemarin Dengan terakhir berapa? 850.000. 850.000. Itu masih ada terah JB loh Om. Itu masih ada terah JB. Masih Itu ada jantan terah betina. JB. Itu betina. 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 Itu di take over kemana? Itu bapaknya adik JB cuma oper CC di take over sama Orang mana tuh? orang Jawa. Orang Jawa.
Dikirim ke Jawa? Ya. Itu hasil lelangnya? Hasil lelangnya. Luar biasa. Jadi buat rekan-rekan semua, sebelum kita obrak-abrik semuanya ya, kita break dulu sebentar. Ngerokok dulu. Berbati salam batihan, kita lanjut lagi bareng Ihsan Gusetani ya. Sudah tentunya jadi famous untuk di gelarannya Merpati Bansel khususnya dan gelaran nasional. Kita akan lanjut lagi setelah tadi break dan mungkin tadi kita terjeda di masalah sejarah. Mas Ihsan, dulu itu JB itu punya adik nggak sih? Dulu kan Mas Ihsan kan ternak JB itu hasil kerjasama dengan Bos Aris ya. Nah, JB lah keluar. Nah, JB ada adiknya, ada kakaknya dengan satu induk satu bapak nggak di Mas Ihsan? Jadi dulu sebelum keluar JB itu ada yang namanya Jaguar. Jaguar? Jaguar. Oh, yang tadi diobrolin Tapi ya? itu beda ibu. Itu ibunya dari Pacquiao. Jaguar itu burungnya warna coklat, cito, jambul om. Oh, iya. Saya tawarin dulu sama Mas Aris gak mau. Oh. Termasuk saya juga kurang berkesan, Kurang serak. kurang serak. Tapi sekarang ada di mana itu, Bro? Udah di take over sama Bos Robi dulu, 75 juta. Wow, lumayan ya tapi angkanya ya, tapi 75 juta dulu di take over, cuman mati. oh mati. Tapi pernah prestasi di Mas Pernah Ihsan? prestasi. Di Bukan sini? di saya tapi di teman. Oh, di temen udah, Ya, di teman. sempat prestasi. Iya, sempat prestasi. Nah, waktu itu berarti kan ada satu kerjasama, berarti ada burung yang memang miliknya haknya Bos Aris ya waktu itu ya. Betul. Nah, kebetulan JB ini Kebetulan JB itu om jantan dua-duanya. Oh, jantan dua-duanya, yang satu lagi Jaguar. Yang bukan, satu Oh, lagi di bukan. Mas Aris. Ada? Mat Beken namanya ada. Oh, Mat Beken. Cuman nggak tahu kenapa, nggak tahu ngikut sejarah nama Jayabaya atau nggak tahu kenapa om, saya juga masih Ya. sampai sekarang masih bertanya-tanya. Ya. Ketika ada saudaranya JB di kandang satu tim itu mati, Tapi mati Mat Beken. mati. JB masuk 1 bulan, Mat Beken mati. Jaguar pulang dari Jawa ya Tun ya. Jaya pulang dari Jawa, JB datang hari Minggu, Jaguar pulang dari Jawa, tiba-tiba berak hijau hari Seninnya mati. Oh, gitu. Saudara-saudaranya JB mati. Jadi biar aja satu ini burung yang Ya. mengangkat nama keluarga mungkin. Ya, mungkin. Jadi yang sempat saya pertanyakan, kenapa JB ini kan punya adik, punya kakak, kenapa nggak ada yang muncul gitu namanya gitu kan? Untuk Punya adik ada, cuman di saya yang si ibu sebapaknya segitu doang. Ibunya ada mati, betinanya ada mati. Kemarin terakhir di Ematama ada hilang, Oh gitu. sempat hilang. Nah, Mas Ihsan, mau tanya nih, burung pertama kali ini kalau orang kan hobi burung itu kan dapat burung yang menyenangkan hati ya. Sudah pasti tentunya juara ya, entah itu juara 1 atau juara berapa. Ada nggak burung yang paling berkesan, burung yang paling disayang dan paling berkesan? Itu siapa dan kapan itu? Paling pertama kali. Paling pertama kali berkesan mungkin menurut saya ya Pacquiao. 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 Kenapa bisa saya bilang berkesan? Karena burung itu yang pertama bisa menjuarai di nasional meskipun juara 2. Hasil ternakan saya sendiri, hasil latihan saya sendiri, burung bisa juara di nasional. Pacquiao ini. Pacquiao. Yang kedua, McKeeper dan Jayabaya. Yang paling saya senang ya Jayabaya. Jayabaya tetap ya, yang tetap paling di Jayabaya. hati. Yang Tapi paling- mungkin Pacquiao ini memberikan satu aura tertentu untuk energinya yang semakin tinggi ya, Ya, untuk peternak, ketika untuk saya menjuarai nasional itu waktu di Cekek 2016, ketika bisa juara nasional, di situ saya sangat bersemangat buat ternak. Oh, ternyata saya bisa menghasilkan burung buat kelas-kelas di nasional. Jadi terpacu lagi om, buat eksperimen gitu. Nah, kalau untuk teori nih, teori berternak ya, tadi sempat terjeda. Kalau untuk teori berternak, ada istilah line breed, ada istilah inbreed, ada istilah cross. Itu gimana sih maksudnya? Mas Ihsan? Jadi yang namanya beternak itu kita ada 5 tahapan om. Ya. Yang pertama itu crossbreed. Apa itu crossbreed? Crossbreed itu persilangan antara dua darah yang berbeda genetik. Beda genetik. Beda genetik. Ya, yang kedua itu inbreed. Yang Oke. kedua inbreed itu apa yang disebut inbreed? Inbreed itu yang sangat erat kaitannya, genetiknya sangat erat. Contoh anak dengan bapak.
ibu dengan anak itu inbreed. Inbreed Itu saya baca di buku buat menghasilkan jalur yang sejalur. satu jalur Cetakan itu. Cuman itu, lemahnya itu karena kalau inbreed itu kayak di manusia ya, kalau misalkan satu darah suka ada cacat. Oh, cacat. Suka ada cacat yang Betul. kalau buat player kurang bagus. Ini buat materi ternak kembali. Ya. Setelah disilang lagi tetap jadi crossbreed lagi ya. Ya, crossbreed lagi. Terakhir yang ketiga itu line breed. Line breed itu dalam jalur yang sama cuman udah agak jauh om. Oh. Contoh ponakan sama paman. Kakek, cucu. Kakek ke cucu itu line breed. Masih ada garis keturunannya. Betul. Diketemukan lagi cuman udah tersilang. Ya. Contoh A sama B kawin AB. Ya. AB kawin sama C, ABC Ya, kawin lagi ABC ke A. Itu line breed. Yang keempat hybrid. Hybrid gimana tuh? Nah, hybrid itu dari line breed. Dari dua line breed itu disatuin jadi crossbreed lagi terakhir. Cuman masih ada ikatan darah. Masih satu ikatan. Masih tahu ikatan hybrid. Cuman beberapa populasi. Populasinya udah berbeda-beda ya, udah beberapa tahap ya. Ya, udah beberapa tahap itu. Yang terakhir evening finish. Jadi beberapa indukan kita kolaborasi, contoh misalkan ada 5 indukan dalam satu darah yaitu. Dalam satu indukan jantan contoh ada satu darah betina. Ya. Jadi kita ada 4 jantan dalam satu betina. Nah, itu di situ terakhirnya. Cuman itu saya lihat-lihat sampai 6 tahun, 5 tahun om. Saya hanya sampai ke land breed. Baru sekarang mau nyobain hybrid. Dan land breed pun saya nyobain kemarin alhamdulillah juara om. Oh, sudah ada contoh. Land breed JB sama Pacquiao. Tapi cuman condongnya ini condong ke Pacquiao, nggak ada ke JB-nya. Ya. Oke, buat teman-teman semuanya juga ada edukasi buat kalian semuanya ya. Buat yang akan mencoba atau mungkin yang sedang berproses, tetap menggunakan materi-materi atau teori-teori yang memang pasti ya. Ya. Ada istilah-istilah yang tadi sudah disebutkan dan sudah tentunya juga terahnya harus juara juga. Ya, karena kalau misalkan crossbreed itu bagus. Karena menyatukan dua populasi yang berbeda. Cuman kalau kita pengen lebih enak karakternya, pengen tahu karakternya, contoh kita kakeknya seperti ini, kakek dari ibunya seperti ini. Kalau misalkan kita jalurnya land breed, kita tinggal nunggu ini ngikutnya kemana, ke kakek yang A atau ke kakek yang B. Betul, itu udah saya buktikan selama 3 tahun, alhamdulillah keluar ini. Dan yang kemarin juara di Cipacing juga itu masih darah saya itu yang juara 2 om. Oke, Neng Sinta itu ya, Neng Sinta ya, luar biasa di lokal. Kuringnya Kusitani itu land breed. Dulu dibeli sama Bos Pandri itu waktu masih PJ. Luar biasa. Nah, buat rekan semuanya yang udah nggak sabar, kita akan segera bongkar-bongkar ya. Kita akan semua perkenalkan apa sih amunisi yang sekarang yang sedang dipersiapkan oleh tim Kusitani sendiri, baik pihikan atau mungkin player. Kita akan coba bongkar-bongkar ya. Yang pertama, yang mau diperkenalkan mau yang mana dulu, Bos? Oke, yang pertama mungkin ini nih. Maskot di kandang saya. Ini cuman bulunya udah mulai mabung, Om. Udah mulai mabung. Udah mulai mabung. Ini siapa nih? Ini namanya Dewa Ruci. Dewa Ruci. Ini Dewa Ruci. Ini burung saya beli take overan. Oh, ini burung dari luar. Dari luar ini take overan. Dari mana burung? Ini dari tim DED, dari Bos Lead. Bos Lead dari Jalan Cagak, cuman ini terahnya terah mewah, Om. Terahnya Panghegar. Oh, dari Panghegar Ya, Bandung. karena ini ternakan Mang Alit. Mang Alit. Ya, ternakan Mang Alit ini. Ini darahnya Nippon Yakuza Jackie Chan. Cakrawala juga masih ada darah ininya, Om. Nippon Yakuza. Nippon Yakuza sama Jackie Chan. Boleh siapa? Boleh. Wow, Dewa Ruci ya. Tapi losing ya, Bos ya? Losing. Ini Dewa Ruci mungkin bisa jadi materi ternak nanti ke depannya. Ya, sekarang udah ada anaknya, udah jalan. Wow. Mungkin 2 bulan lagi lah. Gila, lihat rekan-rekan ini. Larinya juga mewah banget ya, rapat. Ini burung karakternya gimana nih? Karakternya semi ACDC, dari bawah oke, dari atas oke. Anti moncor, Om. Kemarin di nasional kalah babak 4 sama burung Panghegar. Oh, ini mah. Ya, Luar biasa. kalah ke bawah tinggi, kalah stut Ini dari Mang Alit ya. dari Mang Alit. Ini tahun berapa masuk kandang Kusitani? Ini masuk kandang Kusitani baru, Om. Oh, ini 1 baru tahun. Ya, baru setahun? setahun lebih lah. Ini burung pertama ini. Burung pertama. Kenapa ternakan- tertarik Dewa Ruci? Saya mantau burung ini 2 giringan, burung sangat bagus dan tiap giringan juara. Luar biasa ya. Dan lumayan Usianya lah. gimana? Usianya udah lumayan tua sih. Udah cukup ya. Ya, makanya sekarang saya buat materi juga sambil ternak. Luar biasa. Oke, lanjut Mas Isan. Kita yang lainnya pengen tahu dong. Yang mana? Yang lainnya nih, ini adiknya Jayabaya, cuman beda ibu.
Ini adik JB. Adik JB. Cuman beda ibu. Wow, ganteng. Ini pasti teman-teman YouTube semua yang pernah lihat YouTube saya ini pasti tahu namanya siapa. Ini namanya Escobar. Wow, Escobar boleh pegang. Wow, nyutra. Pegangannya enak. Enak banget. Segitiga. Enak banget. Ada pinggang. Ya. Main keras ya, tulangannya keras. Kita lihat larnya. Wow, ini mewah banget nih ya buat teman-teman semuanya. Ntar ada videonya Om, saya kasih Om. Siap, kirim ya. Ya. Laranya mewah banget teman-teman. Escobar nih. Tipikalnya gimana nih karakternya? Semi kenceng Om. Semi kenceng. Semi kenceng. Bulunya unik ya. Unik. Keren ya. Lambing. Ini silangan balap Om. Ini Silangan balap. Betinanya saya beli dari Om Yeri Dokar darah Caki Torres. Caki Torres. Caki Torres. Ini pernah juara? Pernah. Cuman ini belum juara 1 Om. Belum. Waktu di Nasional GM keburu dibagi, padahal lagi kerja-kerjanya dan alhamdulillah kemarin Gojologan dapat juara 3. Ini Escobar nih. Iya, ini Escobar ini. Wah, luar biasa. Kemarin Gojologan di Nunuk hari Senin. Burung kuncung ya, keren Burung ya. kuncung. Burung kuncung keren. Ya dulu kan saya nggak suka burung kuncung, ketika burung kuncung itu juara, nah ini saya nggak lepas. Ini yang pertama. Ya, nggak Satu-satunya yang tidak dilepas lagi ya. Tidak lepas lagi. Ini Sebelumnya apa? satu-satunya. Jaguar ya. Jaguar udah sempat dilepas ya. Ya, Jaguar. Oke, dilanjut. Next, yang ini Iron Fist. Ini Iron Fist. Ya, Iron Fist. Ini buat teman-teman Iron Fist nih. Ini dulu namanya Aslan JR. Aslan Junior. Aslan Junior karena ini anak Aslan, ini Landbreed JB, ibunya adik JB. Ibunya adik JB. Ibunya adik JB, bapaknya paman JB. Bapaknya tuh paman JB. Bapaknya paman JB, Aslan namanya. Ini anak Aslan. Ini anak Aslan namanya Iron Fist. Iron Fist itu anak Aslan ya. Anak Aslan ini kemarin alhamdulillah dapat piala paling besar di kandang. Wow, luar biasa. Juara satu Bansel, ya. Di mana? Bansel. Di Bansel. Oh, di Iron Fist. Ya. Kita boleh lihat. Ini kalau nggak salah bapaknya juga coklat ya? Iya, coklat. Bapaknya coklat, berarti ini cetak bapak banget ya? Cetak bapak banget. Pegangannya lihat. Burung bodinya proporsional banget nih, teman-teman. Nih, larannya nih. Nih, jadi cari burung larannya kayak begini. Udah rapet. Ini tipikalnya gimana? Tipikalnya burung Semi. stabil. Semi, Stabil enggak manuver. Manuver. Wow. Ini kemarin juaranya sangat berkesan. Om. Mata air ya? Mata air mirip banget bapaknya, ntar saya liatin bapaknya. Ini mirip banget bapaknya. Karakternya mirip banget Pacquiao. Kemarin di nasional kalah babak 3 kalau nggak salah. Sama iya? Samudra. Ketemu sama Ketemu kemarin Samudra. nasional ketemu Samudra Ketemu ya? sama Samudra, ditinggal pergi sama Samudra, ininya ketemu dulu, aduh. Oke, dilanjut ya. Ya, sip. Ditinggal sama Samudra. Ditinggal sama Samudra. Nah, ini piyik, Om. Pik. Ini piyikan buat tahun sekarang saya lomba piyik. Ini anaknya Dewa Ruci namanya Pele. Ini anak yang Sali. Ya, anak yang tadi, anak Dewa Ruci ini. Wow. Ibu- Bodinya mirip ya? Ibunya ini darah Arya. Ekornya juga udah tahu lah mungkin ya kalau pemain burung ya. Ibunya darah Arya. Arya. Cucu Arya ibunya. Ini tinggi ya Mas ya? Tinggi nih. Kalau laran-larannya ketemu gini pasti burung-burungnya tinggi-tinggi. Tapi bodinya bos mirip-mirip banget ya, pegangannya ya. Ini body muka-muka kayak gini, muka-muka sangar semua nih. Ini udah prestasi belum? Belum, baru dilatih. Baru masuk A. Baru masuk giringan A. Masuk latihan. Buat teman-teman, nih ada piikan yang siap dibidik nih buat jadi andalan, oke? Nanti buat teman-teman semuanya bisa kontak Pak Haji Ihsan nih ya. Oke, lanjut Pak Haji. Ini sama ini anaknya Dewa Ruci. Oh, anak Dewa Ruci juga? Ya. Ini anak Dewa Ruci, cuman ini ketemunya sama adiknya JB, cuman beda bapak satu ibu. Jadi ibunya sama. Ibunya ini adik kakak sama JB. Kenapa saya bisa bilang adik kakak? Karena satu ibu. Ibunya ini dengan JB, cuma beda bapak. Kalau JB Beda dari Bandit, dari kalau ini Bandit. dari Big Boss darahnya Ferrari. Oh, darahnya Ferrari Darahnya dari Big Ferrari, Boss. Ketemu anaknya Ketemu Dewa Ruci langsung. Oh, langsung ketemu Dewa Ruci. Berarti langsung. anaknya dari terah Ferrari itu betina berarti kan? Betina. Oke. Ini Wow, yang tipikalnya. kemarin jebol. Oh, yang kemarin jebol di Jocip ya? Ya di Jocip. Di Jocip ya? Karena ini Wow. burungnya bekas telo dulu waktu piyik. Oh, pernah dapat Iya. kena. Kena ende. Kok bodinya mirip-mirip cetak bapak ya? Kok kayak gini semua? Ya itulah. Kalau misalkan kita terahnya jelas, kita tinggal Kok bisa nunggu. ya? Ini padahal beda ibu ya? Beda ibu. Tapi ibunya kan Wow, terahnya- bulunya keren antik Oh, ini yang jebol kemarin cc-nya over cc bener kencang kemarin teman-teman di Jocip kemarin kencang banget ini. Sampai semua penonton juga
Itu burung takut mati. Keren. Lanjut. Ada videonya di Om ya ini ya. Ada ya. Ntar bisa Kalau mau lihat di videonya di Merpati Jas ada tuh. Ada. Cuplikannya tuh. Keren. Oke. Ini burung baru beres mabung. Ini siapa nih? Ini namanya Bobli. Bobli. Jalurnya dari mana nih? Ini masih ada jalur JB-nya juga. Kenapa saya bisa bilang jalur JB? Karena bapaknya ini itu kakaknya Ibu JB, Om. Bapaknya ini kakaknya Ibu JB. Kakaknya Ibu JB seibu sebapak sama kakaknya Ibu JB. Seibu sebapak. Ya. Luar biasa, Pak. Ini betinanya punya teman saya, punya Nikas dulu. Saya pinjam. Mewah, Bos. Ini CC-nya lumayan, Om. Lihat larannya juga, lihat mewah nih, teman-teman nih. Lidinya keren. Rapat bulunya, laranya juga memang cukup mewah ya, rapat. Warnanya antik. Perak. Udah gitu bulunya juga nyutra, tulangannya keren. Matanya jernih banget, Om. Bersih. Ini dulu udah mau saya lombain, Om. Cuman karena CC-nya over, jebol, makanya saya istirahatin. Dadanya sampai memar dulu. Ini usia berapa nih? Ini usia 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ini 2020 terakhir ringnya juga. Tapi masih lomba? Baru mau sekarang dilatih lagi, baru beres mabung. Ini dulu memar, Om. Oh, nabrak? Bukan nabrak, jebol. Ke tanah? Iya, ke tanah jebol. Untung nggak mati ya? Untung nggak mati. Luar biasa. Kita lanjut. Buat teman-teman semuanya, buat semua hobi merpati ya, yang hobi banget, kalian bisa kontak-kontak sama Bos Ihsan, karena piikannya tidak akan pernah habis, karena banyak sekali ya, tidak akan pernah habis. Materi ternakan saya banyak. Nah, ini siapa? Ini dulu namanya siapa, Tun? Tompel. Nih. Tompel Sakti nih. Oh, ada tompelnya. Karena ada tompelnya, saya kasih nama Tompel Sakti. Sejarah tompel gimana nih? Ini sejarah Tompel Sakti karena kemarin pas pertama saya lihat burung pos, ada burung pos yang paling mewah namanya Tompel Sakti punyanya Arsenal. Saya kasih nama ke burung saya nih, mudah-mudahan rezekinya bagus. Amin. Ini udah lomba? Belum, ini piyik. Ini piyik. Oh, 2021 ya? 2021 ini piyik, baru mau geser ke A juga ini. Ini udah di B. Udah start. Belum ke start. Belum ke start. Tapi udah masuk A. Udah masuk A, udah kelihatan karena udah mau main kolong. Ini silangan dari mana nih? Ini seibu sama Iron Fish. Oh, seibu sama Iron Fish tadi Seibu ya? sama Iron Fish, cuman bapaknya ini dari take overan dari luar. Namanya take over dari luar, ya. junior. Badannya hampir semua sama, Om. Ini kok bener-bener Mas Ihsan ini spesialis burung tinggi, brother. Asli. Semua pegangannya nih ya. Tulangannya bagus. Nih, rapat. Oh. Jadi burungnya tuh nggak usah yang gede-gede. Burung nggak usah gede-gede. Ini burung dijamin tinggi ini ya. Ya, stabil tinggi banget ini, Om. Stabil banget, cuman CC-nya lebih dari Iron Fish ini. Ini CC-nya lebih kencang dari Iron Fish. Kemarin juga sempat ada yang mau take over, cuman saya rem dulu karena ini baru satu-satunya sampel. Ini belum beres ya? Satu sarangnya diambil sama Odin. Oh, ini? Ya. Satu sarangnya ada di Odin? Satu sarangnya ada di Odin. Oh, yang masih di B ya? Ya, yang gambir, yang kencang. Oh, iya. Ini anak junior ya berarti ya? Ini masih belum beres ya? Belum. Itu masih bulunya belum beres ya? Luar biasa. Nih buat teman-teman, spesialis burung ini kayak aslan juga ya, warnanya coklatnya bagus, pekat banget. Jadi ini cuma cirinya satu, tompel. Ya. Jadi mudah-mudahan ada hokinya. Ini namanya Tompel Sakti. Mudah-mudahan ada hokinya. Bisa tonton nanti videonya ya. Nanti ya, kita akan rilis ya. Nanti saya akan rilis bareng. 3 bulan lagi lah, Om. Kita akan rilis video-videonya, akan saya kejar terus. Ini Ringgu Sitani itu sampai sehebat apa, nanti tunggu ya video dari ini. Mas Ihsan, dilanjut. Satu lagi ya, terakhir lah maskot lah. Maskot Aslan. Saya Aslan. Berarti tinggal Aslan nih. Ya. Sebenarnya banyak sih, cuman nggak mungkin saya keluarin satu-satu ya, Om ya. Karena kalau misalkan ada yang mau, yang minat boleh hubungi lah. Ya. Nah, ini Aslan, Om. Ini burung paling tua di kandang saya, Om.
Ini sejarahnya Aslan dari mana ini? Ini sejarahnya Aslan ternakan saya sendiri. Ternakan sendiri. Ini adiknya Pacquiao. Adik Pacquiao. Adik Pacquiao, adik Satu Arjuna. ibu satu bapak. Satu ibu satu bapak sama Pacquiao, pamannya Jayabaya. Berarti ini burung yang paling tahu sejarahnya. Paling tahu sejarahnya Kusitani ini. Tapi ini masih produksi nggak? Masih produksi. Masih ada Dan anak? paling laris. Oh ya? Sampai inden anaknya ini Om. Luar biasa. Yang mau anaknya ini sampai inden. Prestasinya sampai di mana ini? Prestasinya ini kalau di nasional belum juara. Belum. Kalau di nasional kalahnya babak 4, babak 6. Oh gitu. Oh, kalau di lokal udah sering. Karakternya gimana? Karakternya manuver stabil. Manuver tinggi. Manuver stabil tinggi. Berani pukul. Berani pukul. Los atasnya Om yang paling mewah ini. Luar biasa. Ini paling banyak piagam kalau di saya. Oh. Paling banyak trofi dan piagam, dan anaknya pun di luar kota pun kayak di Purbalingga, Ya. di Bogor, di Cilacap udah juara-juara di lokal. Cuma nasional belum tembus. Luar biasa, boleh pegang ya? Baru saya sekarang mau silangin lagi sama darah bandit nih. Ini. Ya. Nih buat teman-teman bisa punya kesempatan nih pegang burung maskotnya Kusitani namanya Aslan. Mata air, Air. putih, bersih, jernih ya. Ini bisa dibilang Om burung paling istimewa kalau menurut saya. Kenapa tuh? Kenapa bisa dibilang istimewa? Karena JB dilatih sama ini jalannya. Dulu dilatih. Dilatih sama ini. Oh. Mike Keeper dilatih sama ini. Oh ini sempat jadi pelatih juga. Jadi pelatih, jadi breeding, jadi player, oke. Oh jadi player semuanya Oke. ya. Tapi ini berarti bener-bener. Tapi kok pegangannya ini kok mirip-mirip. Semua mirip ya Omnya. Mirip-mirip nih. Cuman perbedaannya dari kepala dan leher, Ya. hidung, posisi hidung dan juga laran bulu memang ada yang berbeda sedikit. Ya. Tapi ini buat temen-temen ya. Ini lagi mau edukasi nih. mabung. Ini bulu larnya rapat, besar, panjang. Ini burung lebih runcing ke ujung dan juga apa namanya rapat ya. Ya, rapat. Jadi nggak ada angin tuh, Nggak ada buat angin. nggak ada buat angin tuh. Nih, nggak ada celah buat angin. Jadi ini burung, ya saya rasa ini saya belum pernah lihat Ya terbang. kalau di Bansa udah pada tahu lah. Kalau tabanas kecil ini sering juara Om. Wah. Jacip pernah juara. Dijual chip ya. Jacip di Sesko pernah juara. Di Sesko pernah juara. Dagingannya keren. Ini usia ada berapa nih kira-kira? Berapa tahun? Usia ini 2013 kelahirannya. Ngeri. 2013. Berapa tahun berarti? Mau 9 tahun. Keren. Mau 9 tahun tapi masih produktif Om. Masih produktif. Masih produktif. Kalau yang Batama punya Jauh Sandi, kalau di sini punya Aslan burung paling tua, burung yang paling maskotnya, yang paling istimewa. Nih, Aslan punya Kusitani. Ini mencintai dan menyukai merpati pos itu dari mana asalnya itu? Ini saya tanyakan ini ke Mas Aris juga nih, orang nih kok pada belok-belok gini gimana sih? Apa uniknya di merpati pos ini gimana? Apa ini dari temen atau ke bawah-bawah Mas Aris atau gimana? Yang pertama Ya. ke bawah-bawah Mas Aris. Benar, saya nggak pikirnya ke bawah-bawah Mas Aris karena ngapain sih Mas Aris main pos kata saya. Saya pertama nggak tertarik Om, nggak tertarik. Buat Ya. apa sih main pos cuma hiburan Ya. doang. Tapi ketika saya tahu ada lomba pos, Ya, di situ saya mulai menyukai, dan ketika ada dia kirim video burung yang pulang dari Sumbawa. dari Sumbawa Dari pulang. Sumbawa pulang ke Bandung. Ngeri ya. Berarti Ngeri nggak, Om? merpati itu Nah benar-benar. itu di situ saya mulai menyukai burung pos. Ya, betul. Di situ saya mulai menyukai burung pos, dan burung pos itu kalau menurut saya paling unik lah Om. Ya, cerdas ya. Cerdas. Kecerdasannya luar biasa. Jadi menurut sejarah dulu dalam agama kita juga dalam perjuangan agama Islam juga dulu ya untuk berperang. Merpati itu ada sejarahnya juga. Dan merpati itu juga pernah merpati itu pernah membantu Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya. Karena ketika beliau masuk Gua Hiro, tapak jejak kakinya dihapus sama kadal. Ya. Ada merpati lagi bertelur dan Ya. ada sarang laba-laba di situ. Merpati nungguin di depan gerbang. Makanya nggak kelihatan ada orang. Padahal Nabi Muhammad ada di dalam. Oh. Itu ditungguin sama merpati yang lagi bertelur. Oh gitu, itu sejarahnya ada ya. Sejarahnya itu ada. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya merpati ini Dan satu buat iya. teman-teman, kalau main burung itu jangan terlalu obsesi. Karena obsesi bisa menjatuhkan kita loh. betul. Main burung itu real apa adanya, nggak usah neko-neko, nggak usah apa-apa. Cintai burung kalian dengan hati, rawat dengan hati, mereka akan memberikan kebahagiaan buat kita. Betul. Jadi hobi itu nggak usah pakai ambisi. Nggak karena usah pakai sakit ambisi. Kalau pakai ambisi. Nah itu sakit. bener. Saya Jadi- bisa tanya Om sama anak-anak ketika pulang lomba gak juara, saya nggak marah-marah. Iya. Bukan rezeki. Iya. Udah aja, Iya. ngapain mesti direpotin. Iya. Kalau udah rezeki mau gimana juga, Iya. dihalang juga. Contoh kemarin, Iron Fish di babak semifinal dirempuk sama 2 burung. Ya. Kalau udah rezekinya ke satu Om, meskipun dirempuk.
Oh iya? Bener nggak? Benar. Dan saya juga ngalamin ketika burung saya ngerempuk dua burung lawan satu, punya saya bisa habis. Oh. Mau gimana lagi? Faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan. Betul. Yang pertama mah jangan terlalu obsesi lah. Betul. Karena kalian terlalu obsesi kalian tidak tidak berhasil, di situ kita bisa ngedon. Tapi dengan real kita enak, happy karena hobi ya. Karena hobi, insya Allah. Apalagi dengan satu lah, merawat merpati itu harus pakai ini nih. Pakai hati. Pakai hati. Kalau pakai hati, insya Allah kita senengin burungnya bakal bisa senengin kita, Om. Tuh dengerin, buat teman-teman semuanya nggak usah punya hati jelek atau gimana ya. Oh jangan. Kita lepas saja, karena hobi ini berproses. Apalagi kalau misalkan kita suka burung orang, itu bahaya. Bener Om, yang namanya main merpati itu karma. Saya dari dulu belum pernah suka sama burung orang. Oh ya? Kenapa tuh? Karena yang namanya karma di merpati itu nyata. Saya lihat beberapa teman-teman saya yang kayak gitu. Maksud suka tuh gimana? Ya contoh jatahan lah. Udah tahu punya si A, nggak dikasihin malah dianakin. Karmanya pasti ada? Karmanya pasti ada, saya jamin. Saya jamin, dan itu orang nggak akan berkembang, Om. Karena di sekitaran, maaf nggak akan saya sebutin, tapi di sekitaran saya pun banyak yang kayak gitu. Ada lah yang kayak gitu. Boleh kita tahu, dibiarin aja? Saya tahu biarin aja, cuman saya kasih udah nggak usah gitu. Tapi tetap ya monggo kata saya. Itu yang buat teman-teman ya, buat teman-teman yang suka beli jatahan atau yang suka begal kenteng ya, begal kenteng itu bahaya. Jadi selain nggak berkah, duitnya dijual pun nggak akan berkah. Ya hati-hati aja. Lebih baik hidup jujur, rezeki akan datangnya lebih gede lagi ya. Seperti itu mungkin ya. Saya modal jujur, Om. Modal jujur, punya darahan bagus gitu, modal jujur pinjam, nggak berani beli. Ya. Tapi akhirnya kan saya berteman dengan hemat-hemat ngasilin burung yang bagus banget. Iya. Karena modalnya jujur. Betul. Ada berapa saya kirim, ini ada, ayo kita milih. Betul. Nah, ada satu ilmu juga ya buat teman-teman semua juga. Jadi ketika kita kerja sama tuh modalnya kejujuran. Burung mati, fotokan, ada mati. Kecuali burungnya terbang atau hilang ya. Itu mungkin kita tidak tahu jejak ya gitu kan. Ya mudah-mudahan obrolan kita sore hari ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Selain itu nanti saya tidak akan berhenti di sini. Saya akan pasti bolak-balik lagi ke kandang Kucing Tani juga. Dan akan rilis beberapa banyak penyikan. Kita akan rilis di video selanjutnya nanti tentang settingan lomba burung dan yang dulu Mas Ihsan ini lakukan terhadap amunisi-amunisinya seperti apa nanti akan kita saksikan di video berikutnya. Mas Ihsan, mungkin video kali ini kita akan sudahi dulu cukup sekian. Siap. Kita pasti ketemu lagi di lain kesempatan. Satu, Om. Oke. Saya kasih kesan-kesan, jangan takut berlomba di kelas yang lebih tinggi. Yes. Karena kalau misalkan kita takut sebelum berperang, kita nggak akan maju, Om. Betul. Kita nggak akan maju. Jangan lihat burung dor di nasional, jangan. Karena dulu juga saya kayak seperti itu. Seperti itu, saya main di lokal, nggak pernah main ke nasional. Buat apa main di nasional? Bos lagi yang juaranya. Tapi ketika saya mencoba, burung saya ternakan, burung saya juara. Oh ternyata mah nasional juga, kita juga berhak ada. Tergantung kita kualitas. Ya betul. Mungkin ya yang perlu disimak atau disepakati bersama. Di tinggian itu tidak hanya faktor terah juga, dan tidak hanya juga faktor luck juga, tapi banyak faktor yang menentukan si burung itu juara. Ya, bisa faktor angin, bisa musuhnya tiba-tiba ngolong atau apa segala macam. Inilah hobi kita, cintai hobi kita. Kita juga usah pakai ambisi, tetap cintai juga burung, kita rawat dengan baik. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan hasil yang sempurna. Jangan pernah merasa takut, kalian merasa akar rumput, karena rezeki atau mungkin kesempatan kita sama dengan bos. Kalau kita tidak mencoba, kapan kita mau tahu? Nah, betul. Benar, Om. Kalau kita tidak mencoba, nggak akan tahu. Nggak akan pernah merasakan ya. Nggak pernah merasakan. Ya. Jadi yang pertama, punya ambisi itu boleh, cuman jangan terlalu. Ya. Karena yang namanya ambisi itu kan kita buat memacu kita. Betul. Tapi jangan terlalu tinggi. Jangan over. Karena ketika over, hasilnya jong, kita akan kecewa. Sakit hati ya. Penyakit hati. Timbulnya iri, dengki sama orang. Wah, luar biasa. Ini pengalamannya bener-bener luar biasa hari ini ya. Video pertama ini luar biasa. Kita udah ungkap sedikit kupasan sejarah tentang GB. Kita sedikit ulas siapa sih profilnya Mas Ihsan ini, juga cara melatihnya, dan juga burung-burung pendokrak atau burung-burung yang penunjang salah satu keberhasilannya Ring Kucing Tani. Oke Mas Ihsan,
Saya ucapkan terima kasih kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi nanti ke depannya. Amin, amin. Ini bukan pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan kita next bisa saling support ya. Oke, buat rekan-rekan semuanya, jangan lupa tontonnya juga channelnya Ringo Sitani dan juga Merpati Jos ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Merpati Jos. Yes.